Shalom, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ada waktu di mana semua yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Namun ada pula masa di mana segala sesuatu terasa bertolak belakang dengan harapan kita. Mungkin saat ini ada yang sedang bertanya dalam hatinya, mengapa saya terus mengalami kegagalan? Mengapa doa saya seakan tidak mendapat jawaban? Apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita memiliki emosi. Kita bisa merasa lelah, kecewa, dan putus asa. Namun saudara, kebenaran firman Tuhan memberi kita pengertian bahwa kegagalan tidak selalu berarti kita ditinggalkan Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat ini menunjukkan bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita ketika jatuh, melainkan menopang dan menegakkan kembali. Kasih Tuhan justru nyata saat kita berada di titik terendah. Seringkali manusia mengira bahwa kegagalan adalah bukti Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Padahal firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 2, "Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, dan apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Perhatikan kata-kata ini, bukan jika tetapi, apabila. Artinya, Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari kesulitan atau kegagalan, tetapi Ia berjanji menyertai dan melindungi kita ketika melewatinya. Saudara yang terkasih, kegagalan seringkali dipakai Tuhan sebagai alat pembentukan. Ibarat seorang guru yang mengizinkan muridnya salah agar ia belajar lebih dalam. Demikian pula Tuhan memakai kegagalan untuk mengajar kita. Kegagalan bisa melatih iman, karena iman tidak bertumbuh di zona nyaman, tetapi justru di tengah tekanan. Kegagalan membentuk karakter. Tanpa kegagalan, kita mudah sombong. Dengan kegagalan, kita belajar rendah hati dan berserah. Kegagalan membuka jalan bagi kehendak Tuhan. Kadang kita menutup diri pada jalan yang lebih baik karena terlalu sibuk dengan rencana kita sendiri. Melalui kegagalan, Tuhan menuntun kita ke arah yang berbeda sesuai dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Kasih Tuhan tidak tergantung pada berhasil atau gagalnya kita. Kasih-Nya bersifat kekal. Itu berarti, meskipun kita jatuh berkali-kali, kasih Tuhan tetap sama. Bagaimana kita menyikapi kegagalan? Pertama, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Jangan menjauh hanya karena kita merasa gagal. Kedua, percayalah pada janji firman-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan menopang semua orang yang jatuh. Ketiga, belajarlah dari setiap kegagalan. Gunakan kegagalan sebagai sarana pertumbuhan iman dan karakter. Keempat, bangkit kembali dengan pengharapan. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara yang terkasih, kegagalan bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Justru di dalam kegagalan, kita bisa merasakan kasih dan penyertaan-Nya dengan lebih nyata. Ingatlah janji firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Saudara yang terkasih, kiranya renungan ini boleh menjadi penguatan bagi kita semua. Ingatlah, sekalipun kita mengalami kegagalan, kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Ia tetap menopang, mengasihi, dan memimpin hidup kita. Jika renungan ini memberkati, silakan bagikan kepada teman atau keluarga yang membutuhkan penguatan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.